Target utamanya adalah kebebasan beragama Anda. Dan para pemimpin pemerintah bertekad untuk mengambilnya pada akhirnya. Mereka sudah melakukan ini secara bertahap di beberapa tempat. Saya telah melihat ini selama 20 tahun dan melihat tulisan tangan di dinding. Kita hampir sampai, dan belum pernah sebelumnya kita begitu dekat. Dengan akhir zaman, seperti sekarang. Belum pernah ada perang yang begitu intens terhadap kedaulatan nasional. Dengan upaya menyedihkan dan sedikit di sepanjang perbatasan selatan Amerika Selatan. Dan tidak pernah ada perang terhadap kedaulatan pribadi sejauh seperti pembatasan COVID. Para pemimpin pemerintah ingin Anda tahu, bahwa Anda berada di bawah kendali mereka. Musuh dari semua kebaikan membenci kedaulatan pribadi. Dan musuh telah berperang dengannya lebih lama dari peristiwa tanggal 11 September. Saya dapat memberitahu Anda, dia jauh lebih tidak kentara di masa lalu daripada sekarang. Seolah-olah sarung tangan telah lepas. Dalam arti tertentu, dalam serangan habis-habisan terhadap kebebasan pribadi Anda. Pikirkan tentang ini. Sekarang sudah terbuka. Ini tidak lagi halus. Dan jika Anda bertanya-tanya, dia akan berhasil. Bagaimana saya tahu? Dengarkan ini dari Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 451. Negara kita harus menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintahan Republik Protestan. Dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Hingga setiap pemerintah mengizinkan kebebasan konstitusional. Dengarkan ini dari kitab suci, Wahyu 13 ayat 7 mengatakan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi musuh akan mendapatkan kekuasaan untuk perjuangan terakhir guna menguasai pikiran manusia. Dia akan diizinkan untuk membuat banyak tekanan untuk tunduk pada kehendaknya. Terutama pada umat Tuhan, pada akhirnya. Tetapi dia tidak pernah bisa memaksa Anda untuk berbuat dosa. Dia bisa mencoba memaksa Anda. Dia dapat mencoba menekan Anda melalui rasa takut. Dia dapat mencoba membuat seluruh dunia menentang Anda. Tetapi dia tidak dapat memaksa Anda untuk berbuat dosa. Setiap malaikat di surga akan datang membantu Anda, sehingga Anda tidak perlu berbuat dosa. Anda mungkin berakhir di penjara. Anda mungkin berakhir sebagai martir karena nama Tuhan. Anda mungkin memiliki semua jenis ketidaknyamanan. Tetapi itu adalah cara yang dengannya Anda akan memperkuat tulang punggung Anda. Saya sarankan Anda menurunkan harapan Anda untuk masa depan. Gaya hidup Anda. Saya sarankan Anda melakukan itu sehingga Anda tidak akan frustrasi. Bahkan, menjadikan frustasi sangat berkurang. Wahyu 13 ayat 8, melanjutkan dengan mengatakan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang telah disembelih. Tujuan musuh sederhana. Dia tidak ingin ada penyembahan yang seharusnya hanya untuk Tuhan saja. Yesaya 14 ayat 12 dan 13 mengatakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Menjadi seperti yang maha tinggi berarti bahwa Anda menyembah dan patuh. Setan menginginkan. Setan menginginkan penyembahan dan ketaatan semua manusia.
Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya demikian. Teman-teman, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda pergi bersama musuh atau apakah Anda akan berdiri tegak dan berdaulat? Teman-teman, Anda tidak bisa pergi bersama musuh bahkan dengan langkah kecil sekalipun. Jika Anda ingin diselamatkan. Tetapi satu-satunya cara untuk tetap bebas dalam roh dan ketaatan kepada Tuhan adalah dengan tidak mematuhi hukum-hukum yang iblis kenakan pada umat manusia. Hukum iblis yang bertentangan dengan Alkitab dan hati nurani. Kita melihat Amerika mulai berbicara sebagai naga. Dan negara-negara lain sudah bertindak seperti itu. Bersikaplah proaktif. Ambillah nasihat Tuhan sewaktu itu dibacakan dan ikutilah. Bahkan jika itu tampaknya tidak masuk akal. Ada beberapa kali dalam sejarah ketika petunjuk Tuhan tampak tidak beralasan dan tidak masuk akal. Tapi itu sangat akurat. Saya memikirkan tentang Nuh dan nubuatan bahwa akan ada air bah. Itu adalah akhir dunia bagi mereka. Nuh memiliki banyak instruksi untuk mengikutinya. Sepertinya tidak masuk akal. Tetapi semua orang yang tidak percaya Nuh, binasa dalam air bah. Dan Nuh percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mendapat nasihat dari Tuhan untuk meninggalkan kota. Dan mencari rumah di pedesaan di tempat-tempat terpencil. Itu tidak masuk akal bagi orang-orang. Setidaknya bagi sebagian orang. Tetapi akan menjadi sangat jelas bahwa nasihat Tuhan adalah sangat akurat. Ada sejumlah sistem yang dirancang. Atau yang akan digunakan untuk mengendalikan dan menindas umat Tuhan. Beberapa di antaranya juga akan digunakan untuk menghilangkan kekayaan mereka. Bagi beberapa orang, mata pencaharian mereka, dan bagi beberapa orang, kenyamanan sosial mereka. Tetapi semua adalah kebebasan mereka. Misalnya, jika Anda memiliki dana di pasar saham atau reksadana atau investasi lain, Anda harus membuat rencana untuk keluar. Dan sementara kebanyakan orang tidak dapat menghindari sistem perbankan sepenuhnya tanpa menciptakan kekacauan dalam hidup mereka. Akan lebih bijaksana untuk bereksperimen dengan sistem tukar-menukar, barter, jika memungkinkan. Dan saya juga merekomendasikan sistem cadangan uang tunai yang disimpan selama sekitar 6 bulan, untuk bertahan hidup. Jika segala sesuatunya berbalik melawan Anda, atau setidaknya dalam waktu dekat. Juga selaras dengan nasihat Tuhan, sebisa mungkin terlepas dari sistem pangan. Ya, toko kebutuhan sehari-hari. Itu diambil alih oleh para elit dalam riset besar yang terjadi di seluruh dunia. Itu berarti menanam makanan Anda sendiri dan berhubungan dengan petani lokal lainnya. Diet Anda mungkin tidak seluas sekarang, ketika Anda dapat membeli dari sistem yang mengangkut makanan dari jarak jauh. Tapi ini adalah kebutuhan bertahan hidup untuk menjadi mandiri dari sistem pangan. Tentu saja, pada akhirnya akan tiba waktunya ketika Anda akan menjadi seperti Elia. Dan harus hidup sepenuhnya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Untuk mendapatkan makanan dan air sehari-hari Anda. Sistem energi tidak akan selalu tersedia karena pemadaman dan pemadaman listrik yang pasti akan datang. Mereka sudah datang ke tempat-tempat seperti China, Texas dan lain-lain. Tapi apakah Anda lakukan apa yang Anda bisa, jika bisa dikatakan demikian, untuk setidaknya memiliki sumber pemanas alternatif? Ya. Tempat seperti tungku kayu di mana Anda bisa menaruh sepanci kacang atau makanan lain untuk dimasak perlahan-lahan. Bersiaplah untuk kehilangan pekerjaan Anda. Jika Anda tidak wira swasta. Atau jika Anda memiliki kontrak pemerintah,
bersiaplah untuk kehilangan itu juga. Ini mungkin belum terjadi, tetapi Anda harus memiliki mekanisme untuk mendapatkan uang sendiri, dan tidak bergantung pada pekerjaan tradisional. Kita melihat ini terjadi sehubungan dengan vaksin. Di sebagian besar tempat, Anda dapat memilih untuk divaksin, dan mempertahankan pekerjaan Anda. Tetapi di bawah perintah eksekutif presiden. Anda dapat memilih untuk tetap tidak divaksinasi dan mungkin kehilangan pekerjaan.